Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang ujub. Siapa sih yang nggak tahu ujub? Ya. Secara etimologi kita mengenal ujub itu memiliki makna. Yang pertama adalah kegembiraan atau kebahagiaan. Yang kedua, ujub itu artinya adalah pengagungan atau membesarkan. Secara istilah, maka ujub itu adalah rasa bahagia dan gembira terhadap apa yang terjadi pada dirinya, serta sesuatu yang muncul darinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dilakukan tanpa melakukan tindakan zalim terhadap orang lain, baik dalam perkataan atau perbuatan, dalam keadaan baik atau buruk, terpuji atau tercela. Dikatakan sebagai ujub itu artinya merasakan kelebihan pada dirinya tanpa melihat siapa yang memberikan kelebihan itu. Ia adalah penyakit hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika nampak bekas atau pengaruh kepada lahiriah seseorang, maka yang akan muncul dari sikap ujub ini adalah sombong dalam berjalan, merendahkan manusia, menolak kebenaran, membanggakan diri, dan merendahkan orang lain. Maka yang nampak dari sifat ini adalah tidak lain dan tidak bukan al-kibru atau khuyad, ya, yaitu sikap sombong, padahal sombong itu milik Allah. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita akan munculnya kesombongan itu, yang dimulai dari penyakit ujub yang ada di hati. Al-kibru batrul haqi wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka ujub adalah salah satu penyakit hati di samping hasad, sombong, riya, dan mencintai sanjungan. Ibnul Mubarak berkata bahwa perasaan ujub adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang akan suatu karunia yang ada pada dirinya dan merasa memilikinya sendiri, serta tidak menyadari bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat ujub tidak akan mengembalikan keutamaan yang dimiliki tersebut kepada Allah. Contoh yang mudah apa? Contoh yang mudah adalah ketika kita mengatakan, tuh, kalau nggak ada aku, gitu ya. Atau kata-kata seperti korun, ini hasil pekerjaanku, ini hasil usahaku, ini hasil keringatku, sehingga aku menjadi sukses, sehingga aku menjadi kaya. Ini adalah sifat ujub yang nanti akan mengarahkan kepada kesombongan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW melarang sifat ujub ini? Maka kita harus mengetahui bahayanya. Yang pertama, apa sih bahaya sifat ujub itu? Yang pertama adalah bahwa ujub tidak disukai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wala tus'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua, bahwa ujub itu adalah sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berpesan, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi lakiyallahu azza wa jalla wa huwa ghadban." Barang siapa yang merasa dirinya hebat dan congkak ketika berjalan di muka bumi, maka ia akan menjumpai Allah azza wa jalla dalam keadaan murka kepadanya. Yang ketiga, diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bainama rajulun yatabakhtarun yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu fakhasafallahu bihil fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki sedang bergaya dengan kesombongan, berjalan dengan mengenakan dua burdahannya, dia mengagumi dirinya. Lalu Allah membenamkannya ke dalam bumi, maka dia selalu terbenam ke bawah di dalam bumi sampai hari kiamat. Orang yang memiliki sifat ujub akan jatuh ke dalam kebinasaan. Thalathun muhlikah, 3 perkara yang membinasakan. Suhun muta', yaitu sifat syuh atau rakus dan pelit. Wahuwa ya mutabba'un, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian wa'ijabul mar'i binafsihi, dan ujub seseorang terhadap dirinya. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang beriman, harus senantiasa mewaspadai sifat ujub ini. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana ditanyakan oleh Bunda Aisyah, mata yakunur rajulu musian, kapan seseorang dikatakan buruk? Aisyah menjawab, idza dhanna annahu muhsin, jika ia menyangka bahwa ia adalah orang baik. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati terhadap segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan bisa menjadi pintu masuknya sifat ujub. Ibnu Mubarak mengingatkan kepada kita, wala a'lamu fil musallin syai'an syarrum minal ujub. Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Itulah tentang bahaya ujub. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat ini, karena sifat inilah yang membuat iblis terlempar dari surga. Kenapa? Karena dia merasa dirinya adalah lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.